kasih buat hari ini ya Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang mengurapi pembacaan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 18 Februari 2025. Saya mau ajak saudara kita akan membaca beberapa firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini dengan tema siapa yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Silakan saudara membaca dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai dengan 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Demikian juga biarlah saudara juga membaca dari Bilangan 12 sampai 13. Saya akan membacakan bagi saudara 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita,
sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, saudara, perenungan kita pada hari ini dalam bacaan kita, maka Rasul Yohanes mengagungkan kasih Allah yang telah mengangkat kita sebagai orang percaya menjadi anak-anaknya. Selanjutnya dia juga menegaskan bahwa sangat penting hidup dalam kekudusan dan menentang dosa. Tertera dalam ayat 3 sampai dengan yang ke-19. Anugerah Allah yang menjadi sumber dari pemberian yang menakjubkan ini menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kasih yang diberikan Allah kepada manusia adalah wujud kerendahan hatinya. Padahal manusia masih membawa kodrat pewaris dosa, banyak kesalahan, bahkan tidak sedikit manusia yang masih melawan Allah. Rasul Yohanes memberi pernyataan bahwa Allah adalah Bapa Sorgawi kita dan kita diangkat menjadi anak-anaknya adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar. Di dalam dunia ini tidak ada yang lebih besar dan agung jika kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kebenaran apa yang dapat kita pelajari tentang menjadi anak-anak Allah? Maka yang pertama, menjadi anak Allah adalah hak istimewa yang terbesar dari keselamatan kita. Silakan saudara membaca dari Yohanes 1 ayat 12 dan Galatia 4 ayat 7. Hanya anak yang bisa datang kepada Tuhan tanpa harus membuat janji terlebih dahulu. Dan hanya anak yang mendapat hak istimewa, yaitu ahli waris kerajaan sorga. Jika bukan anak, maka tidak mudah berjumpa dengan Bapa. Nah, hal kedua, menjadi anak Allah adalah landasan dari iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dapat saudara baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, serta pengharapan kita akan kemuliaan di masa depan. Sebagai anak-anak Allah, kita bukan saja ahli warisnya Allah, tetapi juga menjadi waris bersama dengan Yesus Kristus. Dapat saudara baca di dalam Roma 8 ayat 16 sampai 17 dan Galatia 4 ayat yang ke-7. Hal ketiga, menjadi anak Allah adalah menyambut keinginan Tuhan agar melalui Roh Kudus, yaitu Roh yang menjadikan kita sebagai anak Allah, kita benar-benar sadar dan disadarkan bahwa kita adalah anak Allah. Tertera dalam Roma 8 ayat 15 yang dapat memanggil Allah sebagai Aba ya Bapa. Dengan kesadaran itu, maka kita juga memiliki keinginan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berikutnya yang keempat, menjadi anak Allah adalah dasar dari disiplin kita yang dikerjakan oleh Bapa. Tertera dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Dan sebagai alasan kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tujuan akhir Allah dalam menjadikan kita anaknya adalah untuk menyelamatkan kita selama-lamanya. Tertera dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan menjadikan kita serupa dengan anaknya. Tertera dalam Roma 8 ayat 29. Pengakuan sebagai anak-anak Allah membutuhkan bukti dari hidup seorang percaya. Apakah dia sungguh-sungguh hidup untuk mengasihi Tuhan yang diwujudkan melalui mengasihi sesama, atau hanya sebatas mengharapkan berkat dan mujizatnya? Kebahagiaan sejati adalah menjadi anak-anak Allah. Dan dalam hal ini Rasul Yohanes memberikan dua alasan bahwa sebagai anak-anak Allah harus hidup murni dan kudus, yaitu sebagai berikut. Pertama, berkenan dengan karya Allah di masa lalu, dan kemudian yang kedua, berkenaan dengan karya Allah pada masa yang akan datang. Bagaimana seseorang dapat mengalami kebahagiaan yang sejati? Sumber kebahagiaan yang sejati dapat ditemukan seseorang ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya, dan hidup sesuai kehendak-Nya. Alkitab mengajarkan bagaimana menerima kebahagiaan tersebut, yaitu harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengenal Allah dan Yesus Kristus yang tertera di dalam Yohanes 17 ayat 3. Kemudian hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, tertera dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Kemudian bersyukur senantiasa,
dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kemudian mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dapat saudara baca dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kemudian melayani orang lain dengan kasih. Dapat saudara baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kemudian fokus pada hal-hal yang kekal, yang tertera dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Kemudian mengampuni dan berdamai, tertera dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, sumber kebahagiaan sejati didapati ketika seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mentaati kehendak-Nya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, di mana pada hari ini kami kembali boleh belajar, boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kami terus diproses oleh Engkau dan semakin hari semakin berkenan kepadamu. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.